kanker? Maksudnya kantong kering atau penyakit kanker? Dengernya kok serem ya, geng? Setelah yang satu ini. Yay, kembali lagi dengan Kak Yay. Hai geng, penyakit kanker tentu sudah tak asing lagi nih di telinga kita. Dan perlu diketahui juga nih, kanker sendiri merupakan penyebab kematian kedua terbanyak di seluruh dunia setelah penyakit jantung. Apa itu penyakit kanker? Kanker atau cancer adalah suatu penyakit yang muncul karena salah satu sel atau jaringan di tubuh kita ini mengalami pertumbuhan yang abnormal alias tidak terkontrol nih gengs. Nah, sel yang abnormal ini bisa menyebar nih ke organ lain loh geng. Pada dasarnya gini geng, tubuh kita ini memiliki triliunan sel yang tersebar di setiap organ. Nah, kemudian sel ini akan tumbuh, berkembang, yang akhirnya akan mati nih dengan sendirinya, yang kemudian tergantikan lagi nih oleh sel baru. Sayangnya nih geng, ada sel yang rusak yang harusnya nih dia mati sendiri, justru dia itu terus menggandakan diri, memperbanyak diri sebanyak-banyaknya. Dan ini kejadiannya sangat agresif nih, jumlah yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi malah nih geng. Nah, jumlah yang berlebihan ini kemudian menumpuk nih dan menimbulkan yang namanya tumor alias benjolan ya. Itulah sebabnya penyakit kanker juga disebut dengan tumor ganas. Namun yang namanya tumor jinak ini berbeda gengs dengan penyakit kanker ya. Nah, lain waktu deh Kak Yaya akan bahas terkait tumor ini ya gengs. Makanya pantengin terus nih channel ini. Oke, kita lanjut. Berdasarkan laporan dan riset, terdapat lebih dari 200 jenis penyakit kanker loh yang berbeda-beda. Beberapa contoh diantaranya karsinoma, kanker yang menyerang sel epitel, yakni sel yang melapisi permukaan kulit nih, termasuk pembuluh darah dan juga organ tubuh lainnya. Limfoma merupakan sel kanker yang terjadi pada sel T atau sel B. Nah, yakni sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem imun kita. Kemudian juga kanker otak atau juga bisa terjadi nih kanker sumsum tulang belakang. Nah, sel abnormal yang terbentuk di sel syaraf nih tentunya itu. Kemudian ada juga nih sarkoma. Nah, penyakit ini berasal dari sel yang terbentuk di jaringan lunak tubuh kita nih. Seperti apa? Ada otot, tendon, lemak. Kemudian juga bisa di syaraf loh dan juga jaringan sekitar persendian. Nah, ada juga leukemia. Leukemia adalah sel abnormal yang berawal dari jaringan pembentuk darah di sumsum tulang. Kemudian juga ada melanoma. Melanoma sendiri dikenal dengan kanker kulit nih. Ini terjadi di dalam sel melanosit atau sel pembuat melanin, zat yang membentuk warna kulit kita. Nah, masih banyak lagi nih jenis kanker lainnya. Penyebab penyakit kanker apa saja? Penyebab utama adalah perubahan mutasi genetik pada sel sehingga membuat sel ini abnormal dan tidak terkendali. Nah, faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker yang abnormal ini seringkali berbeda-beda, gengs. Biasanya multifaktorial alias banyak. Berikut ini faktor-faktor yang diduga memiliki resiko tinggi terhadap kanker. Itu keluarga memiliki riwayat penyakit kanker, kemudian kebiasaan nih merokok, terpapar radiasi, zat kimia, atau juga terinfeksi virus misalnya hepatitis B, hepatitis C, atau virus HPV. Kemudian juga mengalami obesitas alias kelebihan berat badan. Bisa jadi karena kurang gerak juga nih gengs, terpapar hormon dalam kadar yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian juga menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis atau peradangan jangka panjang. Jadi gejalanya bagaimana? Gejala yang timbul akibat kanker ini bervariasi nih, tergantung dari jenis kankernya dan juga posisi di mana tubuh yang terkena kanker. Berikut ini gejala yang umum terjadi nih pada penderita kanker, geng, yaitu muncul benjolan misterius, nyeri di salah satu bagian tubuh, bisa juga karena lemas, mudah lelah, penurunan berat badan yang secara drastis nih, geng, mengalami gangguan pencernaan, atau juga karena batuk kronis, demam yang terus-menerus. Pengobatan penyakit kanker bagaimana nih, geng? Pengobatan pada kanker tergantung dari jenis dan stadium dari kanker itu sendiri. Secara umumnya berikut ini nih teknik pengobatan kanker. Yang pertama nih, kemoterapi. Orang biasanya disebut dengan kemo. Nah, kemo merupakan perawatan dengan menggunakan zat kimia dengan intensitas yang kuat untuk membunuh si sel-sel kanker itu. Metode ini paling sering digunakan nih dalam pengobatan kanker, geng. Nah, si obat kemo ini nantinya akan menghajar si sel-sel tubuh yang berkembang
sangat cepat. Itulah kenapa nih muncul efek sampingnya seperti kerontokan rambut yang terjadi pada pasien kemo. Nah, diketahui juga karena sel-sel rambut kita ini tumbuhnya sangat cepat walaupun ya dia sel normal, sehingga obat kemo ini tidak bisa membedakan mana sel kanker, mana sel rambut. Intinya dihajar terus aja gengs yang pertumbuhan selnya cepat. Obat-obatan kanker dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan obat kanker lain. Kemudian yang kedua ada radioterapi. Teknologi ini mengandalkan sinar gelombang energi tinggi untuk membunuh si sel-sel kanker, seperti menggunakan sinar X, gamma, proton, dan elektron. Terapi ini juga sering dipakai untuk mengobati pasien dengan penyakit tumor atau gangguan pada kelenjar tiroid, geng. Ketiga, terapi target. Nah, terapi target ini adalah metode terapi dengan menggunakan obat-obatan atau bahan kimia lain untuk mengidentifikasi menyerang sel kanker secara spesifik nih untuk membunuh sel-sel tersebut. Nah, kelebihannya dia tidak membunuh sel-sel normal, gengs. Antara lain antibodi monoklonal, penghambat tyrosine kinase, dan juga penghambat siklin dependent kinase. Pencegahan penyakit kanker bagaimana? Nah, geng, jutaan orang di Indonesia ini meninggal karena penyakit kanker. Jenis kanker yang menyebabkan kematian terbanyak pada pria adalah penyakit kanker paru. Sedangkan jenis kanker penyebab kematian terbanyak pada wanita adalah kanker payudara. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker. Yang pertama nih, tentunya hindari nih asap rokok, gengs. Jangan lupa juga nih rutin olahraga minimal 30 menit setiap harinya. Jangan lupa diet sehat dengan kalori yang seimbang. Makan makanan bergizi, misalnya makan buah, sayuran, biji-bijian, misalkan gandum, dan makanan yang kaya akan protein. Gengs, istirahat juga nih yang cukup ya, karena tidur kurang ini bisa meningkatkan resiko terkena kanker juga. Jangan lupa juga kelola stres dengan baik. Stres berkepanjangan dapat memicu kanker. Hindari juga paparan sinar matahari yang berlebihan nih, karena kita ketahui paparan sinar ultraviolet matahari dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, selalu gunakan pakaian tertutup dan juga gunakan sunblock nih apabila beraktivitas di luar ruangan. Gunakan juga masker ya saat kita keluar dan beraktivitas, karena asap kendaraan bermotor, asap pabrik, bahkan ya pembakaran sampah, asap rokok, serta debu-debu asbes misalnya dapat menyebabkan kanker juga, geng. Hentikan nih konsumsi ya alkohol, sebab ternyata alkohol juga dapat memicu kanker nih, terutama kanker hati. Lakukan juga nih vaksinasi ya, gengs. Terdapat 2 jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi, yaitu kanker hati melalui vaksin hepatitis B dan kanker serviks nih dengan vaksin HPV. Yang tak kalah penting adalah cek kesehatan kita secara berkala. Rajin melakukan tes screening kanker akan membuat pendeteksi dini nih untuk kita. Jadi jika terjadi apa-apa, kita akan tahu lebih dulu. Kanker juga sering tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati bahkan nih ya ketika mencapai stadium lanjut. Nah, jika kita sudah aware, sadar dengan tubuh kita, seseorang dengan sakit kanker tetap memiliki harapan hidup yang besar karena penyakit ini dapat diobati, geng. Namun harapan hidup tersebut tergantung dari jenis kanker, stadium kanker, juga umur penderita tentunya. Oleh karena itu, gengs, lakukan pemeriksaan screening atau cek kesehatan kita secara berkala agar bisa dideteksi dengan dini dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, sekian video dari saya. Dipersilakan untuk share, menyebarluaskan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.